Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang dengan izinnya kita dapat berkumpul dan bersama-sama dalam majelis yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita semua layak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja mari kita buka kajian bincang Islam bareng sore hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk menambah keberkahan acara kita sore hari ini, mari kita sama-sama simak bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Akhina Fatah. Kepada Akhina Fatah, dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyiatihim wa kana dzalika indallahi fawzan azima. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan kajian kita pada sore hari ini. Baik, langsung saja masuki acara utama yaitu kajian. Kami persilakan kepada Ustadz untuk dapat menyampaikan kajian. Monggo Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan khawati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan sore yang mulia ini fi yaumil Jum'ah, di hari Jumat, dan kita sekarang berada di waktu setelah asar, di mana jamaah waktu setelah asar di hari Jumat adalah waktu-waktu yang mustajab, apalagi ketika turun hujan, ini lebih mustajab lagi. Sehingga kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, mudah-mudahan kita semua jamaah, Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita sekalian keberkahan pada harta kita, umur kita, keluarga kita. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan jamaah Allah memudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia kita ataupun akhirat kita. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan amalan thalabul ilmi kita, wabil khusus di kesempatan sore yang mulia ini, kelak bisa menjadi sebab yang akan memudahkan kita sekalian untuk masuk ke dalam surganya. Jamaah sekalian, di kesempatan sore yang mulia ini kita masuk bab fi ahkami tasarruf fil bai'i, ya, qabla qabdihi wal iqalah. Di sore hari ini kita masuk bab seputar hukum transaksi pada barang sebelum diserah terimakan, dan hukum terkait tentang iqalah. Jadi pembahasan sore hari ini jamaah, kita akan membahas bagaimana sih hukum transaksi kepada barang yang telah kita beli tetapi barang tersebut belum diterima. Apakah muamalah seperti ini dibolehkan atau muamalah seperti ini tidak dibolehkan? Sehingga konsekuensinya jamaah jual belinya tidak sah. Dan ini yang akan kita bahas. Ya, Syekh Hafizahullah Jalla wa'ala beliau mengatakan natanawalu fi hadzal bab insyaallah ahkam tasarruf fil mabi qabla qabti. Kata Syekh, di dalam bab ini kita akan membahas insyaallah terkait tentang transaksi pada barang yang sudah dibeli tetapi belum diserah terimakan. Maksudnya gini jamaah, ada seseorang dia sudah membeli barang, contoh motor dari dealer, sudah dibeli, tapi jamaah motor ini masih di dealer, bolehkah si A yang telah membeli motor dari dealer tetapi motor tersebut belum diambil, belum diserah terimakan, kemudian dijual kembali? Nah, ini yang akan kita bahas. Ma yasih wa ma la yasih. Jadi begitu pula akan dijelaskan tentang mana yang sah dan mana yang tidak sah. Ma bayani ma yahsulu bihi qabdul mabi wa yu'addu qabdan sahiha. Disertai dengan penjelasan perkara-perkara yang dengannya dianggap telah terwujud serah terima secara syar'i, dan serah terima tersebut dianggap sah. Dan nanti akan dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk serah terima yang sah. Wa ma yu'addu qabdan sahih. Begitu pula akan dijelaskan serah terima yang tidak dianggap oleh syariat.
I'lam, ketahuilah, annahu la yasihu tasarrufu fil mabi'i qabla qabdih idza kana makilan aw mawzunan aw ma'dudan aw madru'an bittifaqil a'immati. Ketahuilah bahwasanya tidak sah melakukan transaksi pada barang sebelum diserah terimakan jika barang tersebut bisa ditakar atau bisa ditimbang atau bisa dihitung atau bisa diukur, ya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi kalau belum diserah terimakan nggak boleh, ya. Jadi kalau ditakar ya setelah ditakar, kalau dihitung ya setelah dihitung, seperti itu. Wa kadza idza kana ghairu dzalika, begitu pula untuk barang-barang yang selain itu, berdasarkan pendapat yang sahih dan yang paling kuat dari dua pendapat di kalangan para ulama. Hal ini jamaah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ibta'a ta'aman fala yabihu hatta yastawfiyahu." Barang siapa yang memberi makanan, maka tidak boleh dia menjual kembali sampai dia mendapatkannya secara utuh. Jadi ada seseorang dia beli makanan, kemudian makanan ini jangan belum diambil, maka ingat ketika itu belum boleh untuk dijual kembali, kecuali kalau makanan itu sudah diambil, kecuali makanan itu sudah diserah terimakan. Kalau belum boleh. Ini kalau belum boleh. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan dalam lafaz yang lain, hatta yakbiduhu, sampai ia menerimanya. Wali muslimin, dan dalam riwayat al-Imam Muslim, hatta yaktalahu, sampai dia menakarnya. Sampai dia menakarnya. Jadi jamaah sekalian gini. Ketika seseorang sudah membeli barang, ya, dan barang ini jamaah belum diambil, belum diserah terimakan, sahih, barang itu sudah menjadi hak milik. Tetapi kalau dia ingin menjual kembali, maka ingat jamaah, belum boleh. Kenapa jamaah? Karena barang ketika kita beli dan barang itu masih di tempat penjual pertama, maka tanggung jawab pada barang tersebut masih menjadi tanggung jawab penjual pertama. Dan kita jamaah sekalian tidak boleh mengambil untung kepada barang yang belum kita jamin, nggak boleh. Nggak boleh jamaah. Ada kaidah yang mengatakan yastahiqur ribha. Jadi seseorang itu berhak untuk mendapatkan keuntungan bil mali au bil amali au bituman. Ada kalanya dengan modal, ya, atau dengan pekerjaan, atau dengan menanggung resiko. Jadi kalau modal pun tidak dia tanam, kemudian usaha pun tidak ada di situ, menanggung resiko pun tidak, maka kalau misalkan dia ngambil untung, ini nggak boleh. Seperti contohnya jamaah sekalian, dia ngambil untung di atas penderitaan orang lain. Contoh bisnis apa? MLM. Yang di puncak itu tiba-tiba dapat bagian. Dia nggak nanggung resiko. Modal tidak, kemudian usaha pun tidak, nanggung resiko pun tidak, tiba-tiba dapat bagian. Nah ini yang nggak boleh. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya jamaah sekalian, jadi kalau kita ingin menjual barang itu banyak syarat-syaratnya. Di samping jamaah kita belum boleh menjual barang yang belum dimiliki. Setelah dimiliki pun belum langsung diperbolehkan, kecuali kalau barang tersebut sudah diserah terimakan. Jadi kalau masih di dealer itu belum boleh. Kita datang ke dealer beli motor. Misalkan motornya Supra. Setelah itu kita pulang, kita tawarkan, Pak, siapa yang mau beli motor Supra dari saya? Ya. Kemudian dia katakan motornya masih di dealer, nanti diambil sendiri ya di dealer. Ini nggak boleh jamaah. Jadi harus motor tersebut
diserah terimakan, kemudian baru ditawarkan. Itu baru boleh. Tapi kalau motor ini masih di dealer, maka belum diperbolehkan. Belum diperbolehkan. Jadi kalau misalkan sebagian dari teman-teman kita mengadakan jual beli sistem murabahah, ini boleh jamaah. Jual beli sistem murabahah pun sama, harus diserah terimakan dulu. Jadi murabahah itu gini, kita datang ke lembaga keuangan, kita sampaikan bahwasanya kita ingin membeli, misal contoh motor dengan spesifikasi ini dan itu misalkan. Warnanya ini dan itu. Kemudian lembaga keuangan dia beli barangnya sesuai dengan permintaan ya nasabah. Setelah barang ini dibeli, harus dikirim ke tempat lembaga keuangan. Setelah sampai di tempatnya, baru dia panggil nasabahnya, Pak, jadi beli tidak? Kalau jadi beli ya silahkan adakan akad. Jadi nggak boleh, misalkan lembaga keuangan dia panggil nasabah tersebut, Pak, saya sudah beli barangnya di dealer, silahkan diambil sendiri ya. Itu nggak boleh. Jadi harus barang tersebut dikirim ke lembaga keuangan, diterima terlebih dahulu, baru dijual kembali. Nah ini kadang-kadang jamaah sekalian sebagian kita bermudah-mudahan. Nah ini nggak boleh, tidak diperbolehkan. Nah, kemudian jamaah sekalian, qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wala ahsibu ghairahu illa mithlahu. Dan menurutku, kata Abdullah bin Abbas, yang selainnya itu sama seperti makanan. Ghairat ta'am, selain makanan statusnya sama. Artinya apa? Tidak boleh dia jual kembali kecuali setelah diserah terimakan. Bal warada dzalika sharihan, bahkan telah datang dengan lafaz yang tegas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi bersabda, idza staraita syai'an, jika engkau telah membeli sesuatu, fala tabi'hu, dan jangan kau jual kembali hatta takbidahu, sampai kau ya menerimanya. Jadi kalau barang ini belum diserah terimakan, maka belum boleh untuk dijual kembali. Belum boleh. Begitu pula jamaah sekalian, warawa Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud beliau meriwayatkan, naha an tuba'u sila'u haitsu tuba'. Nabi melarang menjual barang-barang yang telah dibeli ketika masih di tempat ya penjualannya. Hatta yahuzaha at-tajiru ila rihalim, sampai ya penjual ya, memasukkan ke dalam apa namanya ya kendaraan-kendaraan mereka. Jadi kalau misalkan barang itu belum dipindahkan, itu belum boleh. Jadi nggak boleh jamaah sekalian, antum masih di toko ya, misal ya toko si fulan, masih di toko, kemudian sini antum mau beli barang ini, nggak boleh ya. Pindahkan dulu, bawa dulu, baru dijual. Jangan di tokonya. Di samping jamaah sekalian, hal seperti ini mungkin bisa memicu apa? Sengketa. Ini orang mau beli apa mau jualan di tempat saya, kan nggak boleh. Secara naluri pun nggak pantas ya, tidak pantas. Kemudian masalah berkata Syekhul Islam, beliau mengatakan, begitu pula muridnya ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumallahu jalla wa ala, illatun nahyi 'anil bai'i qabla qabdi. Jadi larangan ya, sebab larangan menjual barang sebelum diserah terimakan, qablal qabdi ya, qablal qabdi, ajizal mushtari an tasallumihi, karena pembeli ya dia tidak mampu untuk menerimanya. Pembeli belum mampu untuk menerimanya ya. Ini alasannya. Kenapa? Li'annal ba'i qad yuslimuhu wa qad la yuslimuhu, karena ya mungkin saja ya, penjualnya bisa menyerahkan atau tidak. Jadi kalau misalkan pembeli ya, sebelum barang itu diterima sudah ditawarkan ke orang lain, ini jamaah sekalian, dalam hal ini pembeli dia belum bisa menerima, belum ada kepastian, dan ada kemungkinan penjual ya, menyerahkan atau bahkan mungkin menarik kembali.
Ya, maka belum dibolehkan. La siyama idza ra'al mushtari qad rabih. Apalagi misal ternyata pembelinya ya, diketahui oleh penjual, oh dia sudah tawarkan orang untungnya banyak. Saya jual ke dia cuma 1 juta, ternyata dia tawarkan sampai 5 juta. Akhirnya dia berusaha semaksimal mungkin untuk menggagalkan. Nah ini makanya tidak dibolehkan jemaah. Tidak dibolehkan. Ya. Fa innahu yas'a fi raddil bai' imma bi juhdin atau bi jahdin aw ikhtiyadin 'alal fashi. Ya. Maka ia pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk membatalkan ya akad jual belinya. Baik dengan ya, mengingkari ya bahwasanya oh tadi belum terjadi transaksi jual beli. Atau mungkin jamaah sekalian dia membuat trik-trik ya. Untuk apa? Untuk menggagalkan. Ya, karena dia tahu, oh ternyata dia tawarkan ke konsumennya untungnya besar. Soalnya jual ke dia cuma 1 juta. Ternyata dia tawarkan laku 5 juta. Akhirnya penjualnya berusaha semaksimal mungkin untuk menggagalkan. Nah sehingga jamaah memang belum dibolehkan. Belum dibolehkan. Jangan dijual dulu. Ya. Kecuali kalau barang itu sudah diserah terimakan. Wa ta'akkudu dzalika bin nahyi an ribhi ma lam yudman. Ya. Dan larangan ini lebih ditegaskan lagi ya, karena adanya larangan mengambil untung pada barang yang belum dijamin. Barang yang belum ditanggung resikonya. Kita nggak boleh jamaah. Kan tadi kaidah mengatakan seseorang itu boleh mengambil untung dengan 3 hal. Pertama dengan modal, yang kedua dengan bekerja, yang ketiga dengan menanggung resiko. Kalau 3 hal ini nggak ada, kita nggak boleh ngambil untung. Nggak boleh. Atas dasar apa kita ngambil untung? Modal tidak, bekerja tidak, nanggung resiko tidak. Kok tiba-tiba kita ngambil untung? Nggak boleh. Kemudian yang masalian fayajibu 'alal muslimin. Maka wajib bagi kaum muslimin an yataqayyadu bidzalik, untuk menaati aturan-aturan tersebut. Jadi kita jamaah sekalian hendaknya berusaha atau wajib untuk mentaati aturan-aturan tersebut. Fa idzastaral muslimu sil'atan. Maka apabila seorang muslim membeli barang, lam yuqaddim ala tasurrufi fiha bi bai'in aw ghairihi hatta yakbidaha. Maka jangan dia jual kembali ketika dia sudah beli barang, jangan dijual kembali ya. Atau jangan dia melakukan transaksi pada barang tersebut baik dengan ya, jual beli ataupun yang selainnya, kecuali kalau barang tersebut sudah diserah terimakan ya, dengan serah terima yang sah ya. Wa hadza mimma yatasahhalu fihi katsirun minan nas. Dan perkara ini jamaah sekalian, perkara yang banyak disepelekan oleh kebanyakan orang. Banyak bermudah-mudahan, nggak masalah, nanti saja. Ini banyak disepelekan jemaah. Aw yatajahalun, ya. Aw yatajahalunahu, atau mereka ya karena tidak tahu. Ya, sebabnya nggak belajar. Sebabnya tidak belajar. Fayastaruna sila, thumma yabi'unaha wa hum lam yakbiduha. Kemudian mereka menjual barang, sedangkan barang tersebut belum diserah terimakan. Ya. Belum diambil dari penjual sama sekali. Atau dia telah menerimanya tetapi belum sempurna. Dan ini belum sah ya secara syariat. Ya. Seperti contohnya hanya sekedar menghitung kantong plastik. Atau hanya menghitung bungkusannya, atau hanya menghitung dus-dusnya. Wahia fi mahalil bai', dan barang-barang itu masih di tempat penjual. Setelah itu dia pergi, kemudian dia tawarkan ke orang lain. Padahal belum dihitung, belum dilihat bagaimana isinya. Ya. Maka ini nggak boleh jemaah. Wa hadza la yu'addu qabdan sahiha, dan ini belum dianggap serah terima sah yang sempurna, belum. Yatarattabu alaihi jawaz tasarrufil mushtari fiha, sehingga hal ini ya akibatnya ya akan berdampak terkait tentang
bolehnya atau tidak terkait transaksi pada barang tersebut. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya, perlu diperhatikan. Nah, sehingga jamaah sekalian ingat, tidak boleh kita menjual barang yang sudah kita beli kalau barang tersebut belum diserah terimakan. Belum diserah terimakan. Fa in qulta, jika Anda bertanya, ma huwal qabdus sahih alladhi yazugul lil mustari at-tasarruf fi sil'ati. Jika Anda bertanya, ya, apakah serah terima yang sahih, ya, atau bagaimanakah bentuk serah terima yang sahih yang dimana dengan terjadinya serah terima tersebut sudah dibolehkan untuk menjual barang kembali. Ya. Fal jawab, maka jawabannya anna qabdus silai yakhtalifu bi ikhtilafi naw'atiha. Jawabannya bahwasanya serah terima barang itu berbeda-beda sesuai dengan jenis-jenisnya. Wa kullu naw'in lahu qabdun yunasibu. Dan setiap jenis memiliki serah terima yang khusus sesuai dengan jenisnya masing-masing. Jadi nggak bisa disamakan. Kalau kita beli misalkan rumah, ya serah terimanya beda. Kalau kita belinya buku, serah terimanya beda. Jadi sesuai dengan jenis barangnya masing-masing. Fa idza kana al-mabi'u makilan, maka jika barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bisa ditakar, ya, fa qabduhu bil kail, ya, maka ya, cara serah terimanya setelah ditakar. Wa in kana mauzunan fa qabduhu bil wazn. Jika barang tersebut bisa ditimbang, maka serah terimanya setelah ditimbang. Wa in kana ma'dudan, dan jika barang tersebut bisa dihitung, maka serah terimanya dianggap sah setelah dihitung. Wa in kana madru'an, dan jika barang tersebut bisa diukur, maka serah terimanya setelah diukur. Ma'a hiyazati hadhil asya ila makanil mushtari. Ya. Setelah itu baru dipindahkan ke tempat pembeli. Jadi jamaah sekalian, setelah diserah terimakan, apakah otomatis boleh diperjualbelikan? Jangan. Tapi pindahkan dulu. Pindahkan dulu ke tempat, ya, pembeli, setelah itu baru dijual. Ya. Wa makana kathiyab wal hayawanat was sayyarat. Ya. Dan jika barang tersebut berupa pakaian atau hewan atau mobil misalkan, maka serah terimanya dengan dipindahkan ke tempat pembeli. Antar dulu misalkan. Kalau belum ya jangan. Ya. Wa in kana mabi mimma yatanawalu bil yad kal jauhar. Jika barang tersebut, ya, termasuk barang-barang yang bisa diserah terimakan dengan apa? Dengan ya, diserahkan dengan tangan, ya, maka caranya, ya, diserah terimakan dengan tangan. Seperti contohnya perhiasan, kitab-kitab dan sejenisnya. Faqabtuhu yahsulu bitanawul mushtari lahu biyadih wa hiyazatuhu. Maka serah terimanya, ya, dengan apa? Dengan penjual menyerahkan dengan tangannya dan diterima oleh tangan pembeli. Setelah itu dipindahkan ke tempat pembeli. Wa in kana al-mabi la yumkinu naqlu min makanihi. Jika barang tersebut tidak mungkin untuk dipindahkan, seperti contohnya rumah, kemudian tanah atau buah-buahan yang masih ada di pohon, maka serah terimanya dengan diberikan kebebasan. Untuk apa? Untuk setelahnya berbuat. Layaknya, ya, dia pemilik. Silakan, ya, ambil saja, silakan pakai saja, ya. Berarti ini sudah serah terima. Karena nggak mungkin dipindahkan. Beli rumah dipindahkan bagaimana caranya? Dipindahkan justru jadi rusak, ya. Jadi kalau sudah dibebaskan, ya, suruh menempati, ya berarti sudah serah terima. Ya, sudah serah terima. Iya. Wa taslimu dar wa nahwiha bi an yaftahu lahu babaha aw yuslimahu miftahaha. Ya, dan serah terima berupa rumah tempat tinggal itu dengan dibukakan pintunya atau diserahkan kuncinya.
Jadi kalau pintunya dibuka, ya sudah berarti serah terima, atau dikasih kunci, berarti ini sudah serah terima, seperti itu. Ya jamaah sekalian, waqad mara min al ahadis fin nahyi an tasarrufi fil mabi qabla qabdih al mu'tabar syar'an. Sudah berlalu hadis-hadis yang melarang tentang transaksi pada barang sebelum diserah terimakan secara syariat. Lima fi dzalika minal maslahatil mushtari wal ba'i. Di mana hal ini jamaah sekalian, ya, kenapa dilarang? Karena memang ada maslahat. Baik bagi pembeli ataupun penjual. Ada maslahatnya. Di antara min qat'in niza', ya, untuk ya, memutus terjadinya sengketa. Wassalamah minal khusumat, agar tidak terjadi perselisihan. Yang dimana hal ini jamaah ya, kebanyakan muncul di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah ya apa namanya ya, penjual ataupun pembeli, dengan sebab mereka menyepelekan perkara serah terima. Wa adamut tafaqqudil mustari lisil'ah. Begitu pula karena pembeli tidak teliti ketika membeli barang. Yang penting intinya beli misalkan. Enggak diperiksa, enggak dihitung, enggak ditimbang. Misalkan. Ya. Wastifa'uha bil wafa'i wat tamam wa qita'ul uhdah al-ba'i biha. Ya. Dan ya, kecuali dia baru periksa setelah apa? Setelah tanggung jawab itu berpindah kepada pembeli. Setelah sudah sampai ke rumah baru dihitung. Ini sudah selesai. Kalau sudah pindah ke tempatnya, tanggung jawab ya, penjual sudah selesai. Baru setelah itu nyesel, kenapa tadi tidak dihitung, kenapa tadi tidak ditimbang misalkan. Nah ini jamaah sekalian sudah nggak bisa. Nah sehingga ya, tadi pentingnya untuk diserah terimakan, kemudian dihitung, ditimbang, agar tidak terjadi sengketa seperti itu. Wa hadza amrun yanbaghi lil muslimi at-taqayyud bihi wa tatbiquhu fi muamalatihi. Dan inilah perkara yang selayaknya bagi seorang muslim untuk diperhatikan dan diterapkan di dalam praktek muamalahnya. Ini penting. Wa katsirun minan nas, dan banyak dari ya, orang-orang di hari ini yatasahaluna fi qabdis sila. Mereka meremehkan ya, terkait tentang masalah serah terima barang. Wa yatasarrafuna fiha qabla al-qabdil syar'i. Sehingga mereka melakukan transaksi barang-barang tersebut sebelum diserah terimakan secara syariat. Fayartaqibuna ma nahaa anhu Rasul, sehingga mereka melanggar larangan Rasulullah SAW. Fayaqauna fil khusumat wal munazaat, sehingga mereka ya, terjatuh dalam ya, sengketa dan perselisihan. Dan ini terjadi ya. Yusabuna bin nadama, atau mereka menyesal setelah beli barang ya, setelah melihat ya, barang secara aslinya, nyesel ya, karena melanggar tadi larangan Nabi ya. Sehingga jamaah sekalian, fala yastati'una al-khulas ya, khulasu minha illa bi murafa'at wa mudafa'at. Sehingga dia pun ketika dalam kondisi yang sulit seperti itu, dan dia tidak bisa ya, melepaskan dirinya, kecuali harus apa? Harus ya, membawa perkara ini kepada pengadilan. Nah ini sudah repot, ya sudah repot. Wa hakadha kullu man khalafa amr Rasul fala budda an yandam wa yaqa'u fil haraji. Dan seperti inilah jamaah, setiap orang yang berusaha untuk menyisihi perintah Rasul, pasti dia akan menyesal dan akan terjatuh dalam perkara yang sulit. Maka hati-hati ya, jangan ya, kita meremehkan. Kalau memang tidak dibolehkan ya sudah, ikut aturan. Ya, silakan beli barang, boleh, nama masalah. Setelah itu kalau ingin jual ya diserah terimakan dulu. Setelah diserah terimakan, silakan dijual kembali baru boleh. Ya, adapun kalau misalkan dia ingin menjual barang itu belum diserah terimakan, ya sudah, akadnya nanti tinggal dirubah. Beli contohnya reseller misalkan, itu tinggal dirubah saja akadnya ya. Jadi kalau misalkan dia posisinya sebagai penjual, ya harus diserah terimakan.
harus diserah terimakan seperti itu. Iya. Kemudian masallian wa mimma hatha alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa raghiba fi. Dan di antara hal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqalatu ahadil muta'aqidain lil akhar fi fashil bai'i indama yandam al aqdi aw tazul hajatuhu bisil'ati aw yaqsura bithamani. Di antara hal yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah iqalah. Apa ini maksud dengan iqalah? Ya. Iqalatu ahadil muta'aqidain, permintaan salah satu dari dua orang yang melakukan transaksi kepada yang lainnya, kepada salah satunya untuk membatalkan jual beli. Ketika dia menyesal setelah terjadinya akad. Atau misalkan ya, kebutuhannya sudah hilang. Atau dia merasa keberatan dengan harganya misalkan. Akhirnya dia datang, Pak Afan, anak kayaknya nggak bisa bayar. Ya, batalkan saja ya akadnya. Batalkan saja akad. Dia minta kepada penjual untuk membatalkan akad. Jadi jual belinya sudah sah, sudah mengikat. Tapi pembeli dalam hal ini jamaah, dia nggak sanggup untuk meneruskan. Akhirnya dia datang kepada penjual untuk membatalkan akad. Ini namanya iqalah. Namanya iqalah. Dan yang masalahnya dalam hal ini penjual nggak wajib menerima, nggak wajib. Cuma dianjurkan. Cuma dianjurkan. Nanti kita lihat hadisnya. Apa fadilahnya? Kita lihat. Adapun kalau yang kemarin kita jelaskan terkait tentang khiyar beda. Khiyar itu memang hak. Contoh misalkan khiyar majlis, kedua belah pihak itu punya hak. Kalau ini jamaah salin, akadnya sudah selesai, sudah sah. Cuma atas permintaan salah satunya untuk dibatalkan. Maka jamaah salin dalam hal ini tidak wajib. Adapun kalau khiyar, ya wajib diterima. Wajib diterima. Ada penjual misalkan atau pembeli khiyar majlis, kemudian ya, penjual nggak terima, nggak boleh, harus terima. Tapi kalau ini enggak, karena memang hukum asalnya tidak wajib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man aqala musliman, barang siapa yang menerima iqalah seorang muslim, aqalallahu athratahu yaumal qiyamah, maka Allah Jalla wa'ala akan memaafkan kesalahan-kesalahannya di hari kiamat. Jadi ingat jamaah, kalau misalkan antum menjual barang, yang beli ternyata ingin membatalkan, dan dilihat kayaknya memang benar, dia tidak sanggup, maka kalau bisa jamaah diterima. Kalau bisa terima, walaupun nggak wajib, walaupun tidak wajib. Di antara fadilahnya, Allah akan menghapuskan kesalahan kita kelak di hari kiamat. Itu penting. Wal iqalatu maknaha, dan iqalah itu artinya raf'ul aqdi, menghapuskan akad jual beli. Wa ruju'u kullin minal muta'aqidain bima kana lahu min ghairi ziyadatin wala naqsin. Di mana setiap masing-masing dari penjual ataupun pembeli menarik kembali haknya tanpa tambahan atau pengurangan. Jadi barangnya dikembalikan, uangnya kembalikan utuh. Tidak ada kelebihan, tidak ada pengurangan. Ini namanya iqalah. Namanya iqalah. Dan enggak wajib, tapi sangat dianjurkan untuk diterima. Wahiyya min haqqil muslim, dan ini hak dari seorang muslim ala akhihil muslim, atas saudaranya sama muslim, indama yahtaju ilaiha, ketika dia membutuhkannya. Wahiyya min husnil muamalah, dan ini termasuk bentuk ihsan di dalam muamalah, atau ya istilahnya perilaku yang terpuji ketika bermuamalah. Wa min muqtadul ukhwatil imaniyah, dan ini termasuk konsekuensi dari persaudaraan yang dilandasi di atas keimanan. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau misalkan tadi ya kita lihat saudara kita membeli barang dari diri kita sendiri misalkan, ternyata dia kesulitan untuk meneruskan.
Ya. Akhirnya minta untuk dibatalkan akadnya, silakan, enggak masalah. Terima saja. Kembalikan harganya, barangnya ambil lagi. Ya. Tanpa pengurangan, tanpa penambahan. Selesai. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Ya. Ini hak mereka. Ya. Walaupun tidak wajib, tetapi jemaah kalau kita menerima iqalah mereka, maka balasannya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita kelak di hari kiamat. Nah, sehingga ikhwan ukhwati fillahi azanallahu wa iyyakum, dalam hal-hal seperti ini sekali lagi penting ya. Terkhusus ketika misalkan kita jual beli. Jadi jangan sampai ketika kita jual beli pun murni hanya urusan dunia. Karena jamaah ketika kita jual beli pun di situ bisa kita cicipi ya, perkara-perkara akhirat. Kita jual barang, ternyata yang beli misalkan kita lihat dia misal ya, uangnya kurang. Hanya kurang 1.000 jamaah sekalian, ya sudah. Ya, berarti memang kita ditegur oleh Allah untuk sedekah. Ya sudah, 1.000 enggak masalah. Jangan jamaah sekalian, oh 1.000 nanti dia balik lagi 1.000. Jangan. Kita diberikan jalan oleh Allah untuk sedekah. Jamaah sekalian, sedekah ketika tepat sasaran pahalanya semakin besar. Dan ini jelas. Dia beli kurang 1.000. Kalau kita sedekah ke dia tepat sasaran dan pahalanya jauh lebih besar. Jadi ya jangan saklek jemaah. Dan Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang ketika menjual itu mudah, ketika membeli juga mudah. Kalau beli, oh ternyata dari tadi nggak ada yang beli, ya sudah lebihkan. Ya. Jadi jangan malah sudah nggak laku-laku kita tawar sampai nangis-nangis di penjualnya misalnya, jangan. Jadi hendaklah kita menjadi jamaah orang yang ketika menjual mudah, ketika membeli mudah. Jangan mempersulit. Kenapa? Karena kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya jamaah sekalian, ini sedikit pemaparan terkait tentang masalah ya, hukum serah terima pada barang yang telah kita beli. Itu pula hukum terkait tentang iqalah. Mudah-mudahan ya, yang sedikit ini bermanfaat, dan untuk memperluas pembahasan seperti biasa ya kita ya buka tanya jawab atau mungkin ya diskusi seperti itu cuma ya, dipersilakan. Foto. Assalamualaikum. Ustadz mau nanya nih. Tadi disampaikan barang bila belum nyampe belum bisa kita jual. Sedangkan di online itu banyak seperti dropship. Itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua yang mau saya tanyakan juga sistem ijon. Jadi barang dijual belikan tapi belum diserah terimakan nantinya. Itu saja. Ya, terima kasih. Ya jamaah sekalian, ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait tentang drop shipper atau drop shipping ya. Yang dimana ketika seorang membeli barang atau dia menjual barang dengan sistem dropship, itu barangnya tidak diterima oleh dropshipper ya, atau reseller ya, hampir sama ya. Maka apakah jamaah sekalian transaksi seperti ya dibolehkan atau tidak? Jamaah dilihat akad yang dipakai. Dalam hal ini dropshipper, apakah dia menerapkan akad salam, atau dia jadi wakil, atau hanya akad mesen? Ini perlu diperhatikan. Ya. Jadi kalau misalkan dropshipper dalam hal ini, ya, status dia wakil dari produsen. Misalkan dia hubungi, Pak, ana jadi wakil antum ya. Saya tawarkan barang antum, boleh tidak? Kata dia, silakan fadol, boleh. Maka jamaah kalau misalkan dalam hal ini dropshipper statusnya jadi wakil pemilik barang, maka boleh dia tawarkan barang ke siapapun, walaupun barang tersebut tidak dikirim kepada dropshipper. Kenapa? Karena dalam hal ini dropshipper statusnya seperti pemilik barang. Kenapa? Kan dia wakil. Ya. Cuma ingat ya, wakil sekali lagi, jangan dia bayar kepada pemilik barang dengan uang pribadi. Tapi kalau dia ingin bayarlah pakai
uang dari customer. Minta customer, Pak bayar ya tolong DP. Nanti DP ini kasihkan kepada pemilik barang. Boleh, nggak masalah. Yang kedua, boleh juga kalau sistemnya salam. Bagaimana caranya? Dia tawarkan barang kepada customernya, ketika ada yang beli, minta kontan. Pak, sepatu ini harganya 100.000, tolong ya kontan. Setelah itu baru dia cari barang. Setelah dapat barang, minta kepada pemilik barang, Pak tolong ya kirim kepada customer saya. Boleh, nggak masalah. Tapi kontan. Dan ini akadnya namanya salam. Yang ketiga, boleh juga akadnya mesen. Mesen itu gini jamaah, mesen. Jadi dropshipper dia tawarkan kepada konsumennya, Pak, siapa yang mau beli barang dari saya? Ketika ada 5 orang yang ingin beli, kita sampaikan, ya, antum hanya mesen ya, mesen. Nanti ketika dipastikan, ya mungkin ya belum pasti, artinya ada 5 orang mesen. Setelah itu kita beli barang, setelah itu baru dikirim ke kita. Setelah sampai baru kita hubungi lagi orang yang mesen, Pak jadi beli tidak? Kalau jadi beli, ya silakan adakan akad. Ini kalau mesen. Atau status dia hanya sekedar broker. Baca kitanya Pak, calo, ya. Makelar. Jadi dia hanya sebagai jembatan saja antara pemilik barang dengan pembeli. Dan dia nanti dapatnya fee. Dan ini boleh, nggak masalah. Jadi kita hubungkan antara pemilik barang dengan konsumen. Ya, setelah mereka terhubung, silakan mereka adakan akad. Nanti dia dapat upah. Dari mana? Boleh dari pembeli, penjual, boleh dari pembeli, nggak masalah. Dari dua-duanya boleh, nggak masalah. Tergantung kesepakatan. Ya, tinggal dirubah akadnya. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian, terkait tentang jual beli ijon. Jadi jual beli ijon itu kita beli mangga ini masih muda. Nanti kita ambil ketika sudah tua. Boleh jamaah? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Boleh, nggak masalah, kecuali langsung diambil. Untuk apa? Untuk rujak. Boleh, nggak masalah. Kita beli kelapa muda. Mau dijual kelapa muda, nggak masalah. Tapi kalau kita beli kelapa pas masih muda, nanti diambilnya pas tua, itu nggak boleh. Nggak boleh. Dan dilarang oleh Nabi. Ya. Dan dalam hadis larangan tersebut, Nabi memberikan alasan. Ya. Bagaimana kalau terjadi misalkan ya musibah, kemudian gagal panen, atas dasar apa? Kamu mengambil untung dari saudaramu. Nah itu makanya nggak boleh. Ya. Karena mungkin saja jamaah sekalian sekarang masih hijau, nanti diambil ketika sudah tua. Kalau misalkan berhasil, dia dapat untung banyak. Tapi kalau misalkan ternyata gagal panen, pas tersisa 3 bulan ternyata habis. Sekarang penjual dia ngambil uang dari saudaranya atas dasar apa? Barangnya gagal panen. Maka ini nggak boleh. Jadi kalau jual beli ijon itu boleh ketika barangnya langsung diambil. Tapi kalau ngambilnya nanti ketika sudah tua, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maaf melanjutkan tadi pertanyaan dari Pak Sofan tentang ijon. Ini analoginya kalau properti, ada developer jual gambar doang, ini apa enggak seperti yang analogi saya, apa enggak seperti ijon gitu ya? Karena belum jadi, mungkin malah land clearingnya mungkin belum diselesaikan gitu, misalnya gitu. Itu yang terus tadi juga yang pertanyaan kedua tentang murobaah tadi, misalkan lembaga pembiayaan ya, beli motor gitu. Tadi disampaikan motornya harus diserahkan ke lembaga pembiayaan itu, terus baru diberikan kepada yang pemesannya, pembelinya. Saya melihat nampaknya kok jarang seperti itu ya dalam kenyataannya. Atau mungkin
wakil dari lembaga pembiayaan sama pembeli sama showroom ada di tempat showroom tanda tangan gitu. Apakah itu sah sebagai penyerahan yang tadi disyaratkan di dalam apa yang disampaikan tadi, Tuan? Itu aja, Tuan. Matur nuwun. Ya jamaah, ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait tentang masalah apakah developer yang dia menjual rumah masih berupa gambar, ya, apakah ini masuk larangan seperti jual beli ijon? Jawabannya masing beda. Adapun jual beli ijon itu memang dia beli barang, ada barangnya ada, tapi belum layak untuk barang itu nggak diambil langsung, ambilnya nanti ketika sudah tua. Adapun developer, misalkan dia sudah punya tanah, belum dibangun, dia tawarkan pada konsumen, Pak, siapa yang mau beli kaplingan dari saya, dibangunkan dengan model seperti ini, kemudian biayanya sekian misalkan. Boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Dan ini yang disebut dengan jual beli istisna. Kita melakukan akad dengan pembuat dan barang itu belum jadi, boleh. Contoh, kita pesan baju kepada penjahit, ya. Datang ke penjahit, Pak, saya butuh baju ukuran sekian, tolong ya dibuatkan. Baju ini belum jadi, murni yang beli bahan juga penjahitnya, kemudian pokoknya saya tinggal terima jadinya, maka ini boleh, tidak masalah. Ini disebut dengan jual beli istisna, boleh. Ya, memang hampir mirip seperti salam, tapi lebih longgar lagi. DP pun boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Contoh yang lain gini, ada misalkan tukang kayu. Kita datang ke tukang kayu, Pak, tolong buatkan pintu ya. Ya, pokoknya saya terima jadi. Silakan ya panjenengan cari bahannya, cari ya, kayunya, catnya, terserah. Yang penting saya terima jadi. DP pun boleh, tidak masalah. Ini namanya jual beli istisna dan tidak masalah, diperbolehkan, ya. Hampir mirip seperti salam tapi beda. Kalau salam harus kontan, kalau ini enggak. Nah, contoh yang lain gini, ada penjual kue, memang dia profesinya jual kue, jual roti. Kita datang, Pak, tolong saya mesen roti, misalkan jumlahnya 100, belum dibuat rotinya. Apa kita boleh melakukan akad? Boleh, tidak masalah. Kita mesen 100, nanti dia baru beli bahan-bahannya, setelah itu dibuatkan, setelah jadi dikirim, boleh, tidak masalah. Kita DP pun boleh. Ini namanya jual beli istisna. Nah, sehingga developer tadi mirip seperti jual beli istisna, karena dia yang buat. Karena dia yang buat rumahnya, maka boleh, tidak masalah. Dan ini nggak termasuk jual beli barang yang belum dimiliki, bukan. Dia sudah ada tanahnya dan dia sanggup untuk membangunkan, ya, maka ini tidak masalah, boleh. Ini yang pertama. Yang kedua terkait tentang masalah jual beli murabaha. Bahwasanya jual beli murabaha itu masalah dia idealnya sahih. Jadi ketika ada yang mesan, kemudian lembaga keuangan dia beli barangnya, setelah itu dipindahkan atau diantarkan ke tempatnya. Bagaimana kalau saat ini misalkan barang-barang misal dari pihak penjual dari pihak lembaga keuangan datang barang-barang ke dealer, ya. Apakah dibolehkan, jamaah? Jawabannya boleh, tetapi jangan diserah terimakannya pas di situ. Jangan diserah terimakannya pas di dealernya. Diterima dulu sama dia, keluar dealer, mungkin dipakai, ya. Di tengah jalan baru diterimakan, enggak masalah. Enggak masalah. Jadi jangan pas sama-sama di dealer ya terjadi akad, ya sudah terima, ambil sendiri, ya jangan. Kita ambil dulu, keluar pintu lah, atau keluar showroomnya, kemudian nyebrang sedikit baru diserahkan, selesai. Jadi nggak harus dalam artian ke rumahnya benar-benar gitu. Artinya diambil, diterima, tapi jangan pas di tokonya. Jangan pas di tokonya. Udah keluar toko, setelah itu baru diserahkan, nggak masalah. Seperti itu. Dulu kenapa? Serah terimanya? Itu keliru. Dulu nggak tahu, dimaafkan. Dimaafkan, nggak tahu nggak dimaaf.
monggo yang lainnya lu tanya nih. Kalau enggak saya tanya lagi dulu nih. Sekali lagi Ustaz. Karena nampaknya nih beririsan dengan kami selaku pedagang begitu kan ya. Ada beberapa sepertinya kayak tadi ada transaksi belum kita terima, mungkin karena pembayarannya 3 hari lagi begitu kan. Ada orang kepingin barang yang sama gitu Tat. Ada orang kepingin barang yang sama. Kenapa ya? Ya katakanlah motor aja lah. Tak susui gitu. Itu kan belum hak kita sepenuhnya karena kita belum lunas gitu misalnya. Mungkin hanya tanda jadi aja gitu. Terus tak susui 1.000 barangnya nih nggone Bapak A, udah beli aja bayar aja sekian. Nah itu bagaimana Tat? Ini transaksi yang saya lakukan itu kayaknya nggak boleh seperti itu Tat ya. Jadi saya beli ke Ustadz Umar begitu ya, sepeda motor Mio harganya 10 juta. Oke, 10 juta. Tapi saya belum bayar sepenuhnya. Saya kasih tanda jadi karena 3 hari berikutnya saya akan bayar 3 hari berikutnya. Begitu ya. Terus hari kedua kan ini belum 3 hari nih. Hari kedua ada orang mau menginginkan barang yang sama Mio itu. Pak Nugroho tak susui ya, tak tambahi ya, harganya 10 juta untuk kamu ke Ustadz Umar, ya. Tak kasih 10.500.000 untuk antum. Itu bagaimana transaksi itu, Tat? Iya. Betul, ke saya. Sementara kan tahunya kan saya ke Ustadz Umar kan 10 juta. Iya, jamaah sekalian gini. Ada seseorang dia ingin membeli barang dan barang ini masih di penjual pertama ya, belum diambil ya. Belum diambil. Karena belum selesai dan belum diambil, kesepakatannya kalau sudah lunas baru diambil. Ya. Ternyata di waktu-waktu pelunasan tersebut ada orang yang nawar. Setelah itu dia jual, ya, jual ke orang dan dengan harga mungkin lebih mahal sedikit. Setelah itu disuruh ngambil ke penjual pertama. Boleh tidak? Sama, nggak boleh. Karena samanya dia menjual barang yang belum diserah terimakan. Kan belum diambil barangnya. Kalau barangnya diambil, walaupun masih kredit boleh, nggak masalah. Barang itu diambil, belum lunas, bolehkah dijual? Boleh, nggak masalah. Tapi kalau barang itu masih di penjual pertama, nggak boleh dia tawarkan lagi, kecuali kalau barang itu sudah diambil. Sudah diambil, kalau sudah diambil belum lunas, boleh, nggak masalah. Contoh kita punya motor masih kredit, belum lunas nih. Kemudian mau dijual ke orang lain, boleh, nggak masalah. Boleh. Karena barang yang dibeli dengan cara kredit itu sudah hak milik. Sudah hak milik. Ya. Perkara nanti ternyata di tengah jalan dia nggak mampu untuk melanjutkan, ya urusan dia. Adapun menjual yang kedua sudah selesai urusannya. Jadi sah, nggak masalah. Yang tadi masalahnya barang itu belum diambil saja. Barang belum diambil, kemudian dijual ke orang lain, ya, maka ini nggak boleh. Tapi kalau barang itu sudah diambil, walaupun belum lunas, maka nggak masalah. Jadi caranya ketika dia mau beli, ambil dulu barangnya. Pak, sini barangnya saya ambil. Setelah itu jual ke dia, nggak masalah. Boleh. Walaupun tadi belum lunas ya, 3 hari pelunasannya, ternyata ada yang nawar harganya lebih. Misalkan ambil dulu caranya. Ambil dulu, sudah terima, baru adakan akad. Oh ini saya jual ke antum. Ini boleh, nggak masalah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tinggal dirubah akadnya saja. Seperti itu. Nah, cukup jemaah sekalian. Jadi memang kadang-kadang hanya tipis, tapi hukumnya beda. Maka disinilah jemaah sekalian, kenapa kita penting untuk mengkaji. Perbedaannya tipis, tapi perbedaannya antara hal dan haram. Tukar menukar uang saja bisa berbeda dengan dirubah akadnya seperti itu. Antara akadnya dia ngutangi dulu atau dia jual beli atau dia tukar menukar, itu bisa berbeda. Yang mempengaruhi adalah akad. Nah, sehingga ya penting untuk dikaji. Ya.
Kebanyakan kita itu jamaah sekalian kadang-kadang yang bermudah-mudahan, nggak penting, nggak penting, nggak penting. Padahal tanpa kita sadari kita terjatuh dalam hal-hal seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, cukup. Ya. Oke, mungkin saya mau tanya Ustaz. Saya mau tanya Ustaz, kalau misal kita jual di online kan sistemnya nanti kita ngirim uangnya duluan ke pihak misal Shopee, ke Shopee, kemudian nanti setelah kita terima barangnya baru nanti dari pihak Shopee ngirim ke penjualnya. Nah misal kita nggak buka sama sekali Ustaz, nggak buka paketannya sama sekali. Jadi kita nggak tahu barangnya itu dalam kondisi bagus atau enggak. Tapi kita langsung jual gitu. Itu boleh nggak ya, Ustaz? Enggak, tapi kita terima, Ustaz. Kita terima dalam bentuk paket tadi. Terus kita nggak tahu kondisinya gimana, langsung kita jual. Itu gimana, Ustaz? Ya, jamaah sekalian, boleh tidak kita menjual barang yang barang itu masih di dus. Kita beli sepatu, sepatu ini belum dibuka. Ya. Kemudian kita jual lagi, boleh tidak? Ya, jawabannya kalau memang sifat-sifatnya jelas, warna jelas, kemudian tipenya jelas, ukurnya jelas, dan pembeli dia juga dalam artian percaya, ya, maka tidak masalah. Karena ada barang-barang yang memang jamaah nggak bisa dibuka. Contoh HP misalkan, dibuka malah jadi harganya turun. Loh ini sudah dibuka, ini sudah nggak disegel lagi. Jadi yang penting intinya pembelinya percaya. Ya. Maka kalau misalkan dia masih ragu, ya sudah, saya berikan khiyar. Nanti kalau 3 hari sudah diperiksa kok ternyata misalkan nggak cocok, boleh kembalikan. Itu solusinya. Jadi memang kadang ada barang-barang yang bisa dibuka, ada yang tidak. Kalau yang buka dibuka. Kalau nggak bisa dibuka misalkan, ya misalkan satu dusnya itu untuk 1 biji, kan nggak mungkin. Maka silahkan dijual, nggak masalah. Yang penting intinya pembelinya dia percaya. Beda kalau misalkan 1 dus isinya 10 HP, kan tetap harus dibuka. 1 bungkus, 1 bungkus, 1 bungkus, 1 bungkus. Per bungkusnya itu nggak mesti kadang-kadang. Karena memang di situ juga ditulis ya, dijamin. Jadi dengan setelahnya bahasa kitanya apa ya? Ya mungkin jaminan dari PT sudah seperti itu, ya kita percaya. Kondisi. Kalaupun misalkan tidak, berarti dari PT sendiri yang tanggung jawab seperti itu. Jadi insya Allah masalah. Yang penting intinya pembelinya sudah yakin dan percaya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cek, oke. Bismillah, jazakumullah khairul jaza buat Ustadz atas jawaban dan materi yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan sore hari ini bermanfaat dan berkah. Baik, masuki acara yang terakhir, langsung saja kita tutup kajian kita sehari-hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.